baru sedikit ya yang sharing jawabannya ya. Ini apa? Masih rata-rata. Ini, oke nih. Nah, kemudian saya sambil tektok ke sini. Sorry. Oke, ini dia teman-teman ya. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah kita akan menguji ragam dan simpangan baku ketika kasusnya satu populasi dan dua populasi ya. Setelah 2 minggu sebelumnya kita membahas bagaimana menguji hipotesis untuk rata-rata dan juga proporsi. Sekarang bagiannya parameter simpangan baku dan juga ragam. Nah, teman-teman, untuk hipotesisnya ya secara umum ini mirip dengan proporsi dan juga nilai rata-rata ya atau mu begitu. Ada hipotesis yang bentuknya satu arah, ada hipotesis yang bentuknya dua arah. Oke, sehingga nanti bentuk parameternya kalau kita ingin menguji ragam atau varians begitu, maka nilai parameter atau bentuk parameternya adalah sigma kuadrat. Oke, sigma kuadrat dan nilai sigma kuadrat yang dihipotesiskan nanti adalah nilainya sigma 0 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau di sini mu, di sini mu 0 gitu kan. Berarti di sini kalau sigma kuadrat, maka nilai hipotesisnya adalah sigma 0 kuadrat. Ya, ini untuk ragam atau varians. Artinya sama mengikuti. Kalau satu arah begitu ya, berarti nanti tanda ya, tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau dua arah, maka di sini sama dengan tandanya atau tidak sama dengan H1. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengujinya adalah simpangan baku? Ya, berarti tinggal ganti saja di sini dengan apa kalau simpangan baku notasinya? S. Hey. Sigma. Sigma Tania ya. Jadi teman-teman kalau yang dihipotesiskan itu adalah parameter bukan statistik. Kalau S kan statistik ya. S itu adalah simpangan baku bagi sampel. Kalau simpangan baku bagi populasi adalah sigma. Jadi akar dari varians. Oke, sehingga nanti di H0-nya di sini adalah sigma lebih kecil atau sama dengan sigma 0. H1-nya sigma lebih besar dari sigma 0. Begitu pula untuk bentuk hipotesis yang lainnya. Oke, jadi bentuk hipotesis ini yaitu bisa digunakan untuk ragam dan juga untuk simpangan baku. Simpelnya adalah bahwa di dalam pengujian ragam dan simpangan baku statistik ujinya sama teman-teman. Ya, yaitu hanya ada satu ini saja. Ini dibaca chi-square atau chi kuadrat. Ya, chi kuadrat, CHI. Chi-square gitu ya atau chi kuadrat. Nah, ini adalah chi kuadrat hitung di sini. Statistik ujinya sebagaimana kemarin kita pelajari ada Z hitung, ada T hitung gitu ya. Sekarang berbeda lagi. Untuk pengujian ragam satu populasi atau pengujian simpangan baku satu populasi, statistik ujinya sama yaitu pakai chi kuadrat. Di mana chi kuadrat ini diperoleh dari banyaknya sampel dikurang 1 dikali ragam dari sampel dibagi nilai yang dihipotesiskan, yaitu sigma 0 kuadrat. Bu, kalau yang dihipotesiskannya adalah sigma, apakah penyebutnya juga mengikuti sigma? Tidak jawabannya. Ya, jadi sekalipun nanti di hipotesisnya itu adalah sigma, bukan sigma kuadrat, nilai penyebut ini adalah tetap nilai sigma 0 kuadrat. Artinya kalau di sini sigma 0 yang diperoleh, maka tinggal dikuadratkan saja untuk nilai penyebutnya. Paham ya? Jadi apapun bentuk hipotesisnya di sini, maupun ragam, maupun simpangan baku, statistik ujinya hanya ada satu, yaitu ini rumusnya. Chi kuadrat. Oke, sehingga ya nanti karena kita menggunakan statistik ujinya Chi kuadrat, maka Chi kuadrat ini punya sebaran. Ya sebarannya adalah Chi kuadrat namanya. Jadi nanti akan ada tabel baru yang kalian punya, yaitu adalah tabel Chi kuadrat. Ya, di mana Chi kuadrat seperti T, dia punya derajat bebas, teman-teman. Ya, dia punya degree of freedom. Derajat bebasnya nilainya adalah M dikurang 1 atau banyaknya sampel dikurang 1. Oke, sampai sini clear ya? Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman?
Nanti kita lihat bentuk tabel chi-square itu seperti apa ya. Bentuk atau karakteristik dari sebaran chi-square itu seperti apa atau chi-kuadrat itu seperti apa. Ya, sehingga nanti ya teman-teman bentuk daerah penolakan H0-nya sebetulnya ini sama konsepnya ya dengan pengujian hipotesis sebelumnya. Kita fokus kepada H1-nya. Oke, tapi perbedaannya nanti adalah dari segi nilai chi-kuadrat tabelnya. Ya, nanti kita pelajari. Perbedaannya apa sih dengan distribusi normal dan juga distribusi test student. Nah, di sini kita pelajari. Ya, ini adalah ciri-ciri dari sebaran chi-square. 3 poin ini. Saya sedang ke buku Mario F. Triola. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Ini 3 cirinya. Yang pertama ya, bahwa nilai chi-square atau chi-kuadrat ini non-negatif. Jadi positif semua nilainya. Ya, beda dengan sebaran T, sebaran Z yang ada nilai negatifnya. Jadi kalau chi-square itu nilainya seluruhnya positif dan bentuk distribusinya itu tidak simetris, teman-teman. Ya, jadi bentuk tabelnya tidak simetris. Dia lebih cenderung miring ke kanan gitu. Jadi ada ekornya di sebelah kanan. Ya, lihat. Ini bentuk dari sebaran chi-square atau chi-kuadrat. Oke, jadi semuanya berada di sebelah kanan titik atau nilai 0 karena semuanya positif nilainya. Ya, dan ini tidak simetris. Beda halnya dengan sebaran Z dan T. Ya, ketika kita mencari salah satu titik kritis, maka titik kritis lainnya tinggal mengikuti saja, hanya bedanya di tandanya gitu kan. Nah, kalau di chi-square beda, teman-teman. Ya. Oke. Lalu ya, nilai chi-square ini ya perbedaannya atau berbedanya itu tergantung dari nilai derajat bebasnya. Jadi di sini ada sebuah kurva atau 2 buah kurva ya, ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Yang warna biru ini adalah ya chi-square dengan derajat bebasnya adalah 10. Sedangkan yang warna merah ini adalah chi-square dengan derajat bebasnya adalah 20. Jadi kalian lihat bahwa semakin besar nilai derajat bebasnya begitu ya, dia semakin mendekati sebaran normal ya dan lebih rendah itunya tingginya kurvanya ya teman-teman. Ya, jadi ini mirip T ada derajat bebasnya. Di mana derajat bebasnya itu nilainya adalah N-1 atau banyaknya sampel dikurangi 1. Oke. Apalagi ciri khasnya? Nah, nanti dalam mencari nilai chi-square, teman-teman, ini perbedaannya ya dengan sebaran Z adalah wilayah kumulatifnya ada di sebelah kanan. Ini harus dicatat. Wilayah kumulatifnya itu ada di sebelah kanan. Kalau Z atau sebaran normal itu kan di sebelah kiri yang wilayah di arsirnya ya, kumulatif di tabelnya begitu ya. Nah, kalau di sebaran chi-square itu adanya di sebelah kanan. Begitu. Nah, saya coba gambarkan dulu ya. Saya sedang membuka whiteboard, apakah muncul? Muncul, Bu. Baik ya. Jadi misalnya kita punya hipotesis tadi, hipotesis satu arah. Oke, misalnya sigma kuadrat gitu ya, itu lebih kecil daripada sigma 0 kuadrat. Satunya adalah sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Oke, dengan alfa misalnya 5%. Maka daerah tolak H0-nya ya, saya buat. Ingat, dia nilai positif semua, jadi dia lebih besar dari 0. Misalnya seperti ini ya. Nggak gini nempel juga ya, coba ulang lagi. Ya. Sekarang, daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kanan. Berarti kanan luasnya berapa? Gitu kan? Ini daerah tolak H0-nya. Luasnya berapa dia? Yang wilayah di arsir ini luasnya berapa?
0,05. Betul, ini luasnya adalah 0,05. Teman-teman, tadi chi-square itu nilai kumulatif tabelnya adalah sebelah kanan. Berarti ini betul. Ya, berarti tinggal cari chi-square, alfanya adalah 0,05, derajat bebasnya adalah N-1. Jadi nanti di tabel chi-square, kalian lihat bagian barisnya, nanti saya perlihatkan ya. Derajat bebasnya itu adalah N-1. Nanti bagian kolomnya adalah 0,05. Oke, sekarang kalau misalnya bentuk hipotesisnya seperti ini. H0 sigma kuadrat begitu ya, lebih besar atau sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya itu adalah sigma kuadrat lebih kecil dari sigma 0 kuadrat. Alfanya misalnya adalah 5%. Ya, maka daerah tolak H0-nya sebelah mana daerah tolak H0-nya? Tetap kanan ya, Ibu? Kenapa tetap kanan? Tadi, berarti kiri. Kiri ya, lihat H1-nya. Dia sebelah kiri, tetap di arsirnya sebelah kiri. Luasnya berapa nih yang sebelah kiri? 0,05. Iya, luasnya masih sama 0,05. Pertanyaannya, di tabel chi-square itu dia kumulatifnya sebelah kanan, teman-teman. Bukan sebelah kiri. Jadi kalau kalian bentuknya seperti ini, bukan chi-square 0,05, tapi berapa? Satu dikurang. Gimana, Devina? 1 dikurang 0,05. Betul, chi-square 1 dikurang alfa. Atau chi-square 1 dikurangi 0,05 ya. Jadi nanti lihat di tabelnya adalah chi-square 0,95 dengan derajat bebasnya. Karena ya yang dikasih di tabelnya itu adalah wilayah yang sebelah kanan. Jadi kalau yang kirinya luasnya 0,05, yang kanannya tentu adalah 0,95 karena luas di bawah kurva itu adalah nilainya 1. Ya, jadi kalau tolak H0 kapan? Kalau nilai C kuadrat hitung kita lebih kecil dari C kuadrat 1 minus alfa. Ya, walaupun di sininya 0,05 tetap, tapi yang ada di tabelnya ini bukan 0,05 tapi 0,95. Ya, hati-hati. Sekarang kalau misalnya ya, uji dua arah. Nolnya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya adalah sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Alfanya adalah 5%. Ya, daerah tolak H0-nya kita buat. Yang mana yang diarsir? Kanan kiri. Bagus, kanan kiri. Masing-masing luasnya berapa yang diarsir? 0,025. Bagus ya. Ini luasnya 0,025. Ini juga luasnya 0,025. Berarti kita punya dua titik kritis, teman-teman. Punya C kuadrat yang ke 1 misalnya di sini ya, jangan 1 ya. R misalnya, right, ya sebelah kanan. Ini adalah C kuadrat sebelah kiri atau left. Berarti nilai C kuadrat R ini berapa? 0,025. Bagus, Siti ya. C kuadrat 0,025 dengan derajat bebasnya. Ya, derajat bebasnya N-1. C kuadrat left, berapa nilainya? C kuadrat berapa?
1 dikurang 0,025. Oke, 1 dikurang 0,025 atau ya C kuadrat 0,975 dengan derajat bebas. Ya, berarti yang ini adalah C kuadrat alfa per 2 dengan derajat bebasnya. Yang sebelah kiri ini adalah C kuadrat 1 dikurang alfa per 2 ya dengan derajat bebasnya. Bisa dipahami teman-teman? Bagaimana menentukan daerah penolakan H0-nya sekarang? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang coba kita lihat bentuk tabelnya. Tabel C-square. Ya. Ini halaman 444. Ingatkan ya, 444. Ini dia tabelnya ya. Tabel C-square ada di halaman 754. Jadi ini adalah yang ada di bagian kolom area yang sebelah kanan dari titik kritik. Lihat kalian judulnya. Makanya dia kumulatifnya sebelah kanan. Dari mulai 0,995 sampai dengan 0,005. Gitu ya teman-teman ya. Nanti degree of freedom-nya di bagian baris atau derajat bebasnya ya. Ini ada dari 1 sampai dengan hingga kalau tidak salah 100. Ya, jadi nanti kalau dari 30 loncat ke 40 gitu ya. Berarti nanti kalian cari selisih yang lebih dekat saja kalau nilainya berada di antara 30 dan 40 dan seterusnya gitu ya. Jadi didekati saja nilainya dengan derajat bebasnya. Nah, ini adalah nilai C-square-nya. Berarti nanti kalian sesuaikan dengan nilai di luas daerah yang sudah kita tentukan. Ya, teman-teman ya. Ini nilainya ada di halaman 754. Dia hanya satu halaman di sini tabel C-square. Berarti kalian bertambah satu tabel ya, nanti UAS print lagi satu untuk yang tabel C-square atau C kuadrat begitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya ada di halaman 445. Daerah penolakan H0 yang tadi saya jelaskan itu berlaku juga ketika hipotesisnya mengenai simpangan baku, teman-teman ya. Itu berlaku juga untuk simpangan baku. Jadi kalian jangan bingung. Sederhananya di ragam dan simpangan baku ini statistik ujinya sama, hanya satu tadi yang kita pelajari ya. Oke, ini adalah example 1. Kita coba pahami bagaimana ini bisa diterapkan dalam pengujian hipotesis simpangan baku dan atau ragam gitu ya. Terkait dengan quality control dari koin, teman-teman. Ya. Jadi di sini diceritakan begitu ya bahwa suatu perusahaan yang memproduksi koin gitu, ingin melakukan quality control. Jadi dia ingin meyakinkan gitu ya bahwa produk yang dia hasilkan itu memiliki produk yang berkualitas dan konsisten. Artinya kalau kita punya produksi misalnya baju ya teman-teman ya. Artinya kalau kita produksi 100 baju, kita inginnya bahwa semua jahitannya tepat di lipatannya gitu ya. Atau ukuran L1 dan M lainnya itu betul, lingkar dadanya, lingkar pinggangnya, dan lain sebagainya. Walaupun kalau kalian beli baju online, pernah nggak misalnya di situ di description-nya misalnya ukuran lingkar dadanya, lingkar pinggangnya, lingkar tangannya berapa, kalian udah coba cocok gitu ya. Tapi pada saat sampai di kalian, itu kok jadinya terlalu pas misalnya. Kok kayak nggak sesuai dengan di deskripsi gitu. Anggaplah si penjualnya itu jujur, berarti kan sebetulnya produk yang dihasilkan mungkin ada perbedaan ya dari satu baju dan baju yang lain. Walaupun hanya beda 1 atau 2 senti saja. Gitu. Artinya keragamannya di sana bisa jadi tidak kecil gitu ya. Kalau misalnya dari satu ukuran tapi kok beda-beda gitu pada saat dipakai kok yang satu pas, yang satu enggak pas misalnya. Artinya teman-teman itu ragamnya besar. Nah, dalam memproduksi gitu ya atau dalam menghasilkan suatu produk kita berharap keragamannya kan kecil ya. Artinya memang satu baju dengan baju lain itu ukurannya itu hampir sama semuanya untuk satu size misalnya. Begitu juga untuk ini
produksi dari suatu koin. Artinya bobotnya itu harus sama semuanya, misalnya diameternya harus sama semuanya, ketebalannya juga gitu ya. Nah, ini yang ingin diteliti oleh si perusahaan ini. Karena dia ingin meyakini bahwa mesin si koin ini sudah bekerja dengan baik gitu. Karena kalau mesinnya sudah bekerja dengan baik, seharusnya koin yang dihasilkan itu tidak terlalu bervariasi, misalnya dari segi bobotnya atau ketebalannya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk meneliti apakah si quality control ini terjaga, si mutu dari produk koinnya ini terjaga, maka dia mengambil sampel acak teman-teman dari 37 koin. Jadi dia mengukur bobot dari 37 koin begitu ya. Dan dari 37 koin ini dia lihat bahwa bobotnya rata-ratanya 2,4991 gram dan simpangan baku atau standar deviasinya itu adalah 0,01648 gram. Ada suatu organisasi lah namanya ya, entah ini dari pemerintahan atau bagaimana, namanya US Mint. Jadi spesifikasi idealnya suatu koin itu ditentukan oleh si organisasi ini, US Mint. Dia mengatakan bahwa spesifikasinya itu bahwa rata-ratanya itu 2,5 gram. Ya, dan dia mengatakan bahwa begitu ya, simpangan bakunya itu kurang dari 0,023 spesifikasinya. Makanya di sini ya, dia minta bahwa gunakan 5% significance level atau gunakan taraf signifikansi sebesar 5% untuk menguji klaim bahwa bobot dari seluruh koin gitu ya, atau bobot dari populasi koin tadi itu memiliki standar deviasi kurang dari spesifikasi, yaitu kurang dari 0,023 gram. Bisa dipahami dari segi soalnya? Ya, jadi kita di sini berbicara parameter apa, teman-teman? Simpangan baku atau ragam? Simpangan baku. Betul, simpangan baku ya, karena kita diminta untuk menguji bobot atau simpangan baku dari bobot populasi, teman-teman. Standar deviasi ini adalah simpangan baku. Oke, pertama, informasi apa yang diketahui dari soal? Jumlah sampel. Oke, jumlah sampel yaitu 37. Bagus, Tahnia. Apalagi yang diketahui dari soal? Ibu itu maksud mean apa ya, Ibu? Men itu rata-rata. Buat apanya? Oh, ada buat statistik ujinya ya, Bu? Jadi kalau soal itu teman-teman ya, tidak harus selalu informasi yang di soal itu tidak harus selalu digunakan ya. Apa namanya? Atau tidak harus soal itu mengandung hanya informasi yang ingin kita gunakan. Karena ini pasti berbicaranya distribusi normal ya, akan diketahui yang namanya rata-rata dan simpangan baku. Tapi kita harus pintar dalam menggunakan informasi. Kalaupun di sini ada nilai rata-rata, kalau memang tidak digunakan ya berarti tidak harus digunakan. Ya, dia hanya menginformasikan saja gitu bahwa dari percobaan ini dia menghitung nilai rata-rata dan juga simpangan baku. Kalau memang di soalnya atau di pengerjaannya tidak dikerjakan ya tidak apa-apa gitu. Tulis saja, berarti diketahui apa ini? Men ini apa berarti? Rata-rata sampel. Oke, rata-rata sampel. Bagus ya. Atau X-bar. X-barnya itu adalah 2,49. Lalu apa lagi yang diketahui? Simpangan baku sampel. S. Oke, simpangan baku sampel apa notasinya? S besar. S. Oke, S-nya adalah 0,01648. Oke, apa lagi? Teman-teman yang lain ayo dong. Apa lagi? Coba lihat soalnya. Alfa, Ibu. Alfa. Oke, alfanya berapa? 0,05%. 0,05 atau 5%. Apa lagi? H1. H1.
Adakah yang terlewat sebelum H1 di sini di soal? H0. Belum? Sigma 0. Sigma 0. Berapa sigma 0-nya? 0,023. Bagus ya. Sebetulnya di sini diketahui juga mu 0, teman-teman. Mu 0-nya adalah 2,5 ya. Jadi sebetulnya dari satu soal ini kita bisa uji hipotesisnya 2 ya, rata-rata dan juga simpangan baku. Karena di sini ya dia katakan bahwa uji hipotesis itu dapat memverifikasi apakah sampel yang digunakan itu berdasar dari populasi dengan rata-ratanya 2,5 dan simpangan bakunya kurang dari 0,023 gitu ya. Tapi karena kita di sini diminta untuk mengujinya simpangan baku, jadi hanya simpangan baku yang kita uji. Tapi bisa nanti suatu soal keluar seperti ini ya. Jadi dua hal yang diminta, menguji hipotesis untuk rata-ratanya dan juga untuk simpangan bakunya. Ya, berarti tadi kita sudah punya nilainya ya. Untuk N-nya 37, S-nya itu adalah 0,01648 ya. Dan sigma 0-nya adalah 0,023. Sekarang coba kita buat pengerjaannya. Ya. Dari soal tadi, kita peroleh bahwa N-nya 37, S-nya itu adalah 0,01648, 0,01648, sigma 0-nya adalah 0,0230. Oke. Nah, alfanya adalah 5% tadi ya. Kita langsung saja di sini bentuk hipotesisnya. Alfanya 5%. Oke. Yang diketahui lebih dulu H0 atau H1? Ayo, tadi. H0 dulu. Kenapa H0 dulu bintang? Coba. H1-nya, Bu. H1 Adita, betul ya. Kenapa H1-nya Adita? Karena standar deviasinya lebih kecil dari spesifikasi. Kenapa lebih kecil masuk ke H1 Adita? Nah, kalau H0 itu yang ada sama dengannya. Oke, bagus Adita. Itu bintang jawabannya ya. Kenapa dia masuk ke H1 dulu, bukan ke H0? Karena di kalimat soalnya, dia katakan bahwa gunakan level signifikansi 5% untuk menguji bahwa bobot dari populasi koin tadi memiliki simpangan baku less than, kurang dari 0,023. Karena dalam tanda kurang dari itu tidak ada tanda sama dengannya, maka dia masuknya ke H1 ya. Kembali lagi ke Zoom ya. Ya, berarti di sini sigmanya kurang dari 0,0230. Atau sigmanya lebih besar sama dengan 0,0230. Oke, kita masuk ke statistik ujinya. Statistik ujinya itu adalah C kuadrat hitung. Oke, C kuadrat hitungnya adalah N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. N-1 itu adalah 36 dikali S kuadrat, berarti dikali 0,01648 kuadrat, dibagi berarti 0,0230 kuadrat. Ya, kalau kalian hitung di sana, nilainya itu adalah 18,48. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke ya. N ini adalah 37 ya, 37 kurang 1, 36.
As kuadrat ini dari sini dikuadratkan, sigma 0 kuadrat berarti dari sini. Ya, dari yang ada di hipotesis dikuadratkan. Nah, sekarang kita coba gambar daerah penolakan H0-nya. Daerah, bisa tulisnya daerah tolak H0. Tadi H1-nya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kiri, oke. Kita gambar sebelah kiri. Berapa luasnya? 0,05. Tuh, 0,05. Oke, ini adalah daerah tolak H0. Ini adalah daerah terima H0. Berarti di sini titik kritisnya C² berapa? 1 dikurang 0,05. Oke, 1 dikurang 0,05. Dengan derajat bebasnya adalah 36. Ya, atau di sini titik kritisnya adalah C² 0,95 dengan derajat bebasnya adalah 36. Sekarang kita coba cek ke tabelnya. Tabel C². Oke. 0,95 teman-teman. Oke nih, kolom yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. 0,95 derajat bebasnya 36. Tidak ada 36 karena kalian tadi lihat ya 30 dengan 40. Berarti 36 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 30 atau lebih dekat ke 40? 40. Ya, jadi kita bisa gunakan saja 26,509. Kalau misalnya di Excel pasti ada nilainya ya. Tapi kita mungkin nanti ujian keterbatasannya tidak pakai Excel misalnya ya, kalian dekati saja dengan nilai tabel yang paling mendekati derajat bebasnya ya. 26,509. 26,509. Oke, berarti titik ini teman-teman ya, itu nilainya adalah 26,509. Titik kritis, cek kuadrat hitung kita, statistik uji kita nilainya adalah 18,483. Oke, ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan? 18,483 itu. Kiri. Sebelah kiri ya. Jadi di sini kira-kira C² hitung kita. Berarti terima atau tolak H0? Tolak. Oke, kesimpulannya tolak H0 ya, karena C² hitung kita lebih kecil daripada C² tadi ya. 1 minus alfa derajat bebasnya N-1. Begitu ya. Sehingga kesimpulannya atau artinya berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi sebesar 5% bagi kita sudah cukup bukti untuk menolak H0. Artinya memang ya bobot dari seluruh koin yang diproduksi itu simpangan bakunya kurang dari 0,023 atau dia memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh si tadi US. Seperti itu. Bisa dipahami dari contoh soal yang ini, teman-teman? Bisa, Ibu. Mudah ya, mudah ya. Jadi nanti di halaman 444. Kita coba lihat jawaban yang ada di buku. Nah, ya. Nah, kalau di buku, dia menggunakan hipotesisnya sama dengan. Kalau tadi kan kita original claim-nya ya, itu adalah lebih besar sama dengan. Jadi nggak apa-apa ya. C² hitungnya seperti ini, rumusnya masih sama ya. Nah, ini bentuk dari daerah penolakan H0 yang warna pink.
Ya, sama dengan kita ya. Ini wilayah tolak H0 dan sebelah kanannya adalah wilayah terima H0 atau fail to reject, gagal untuk menolak H0 begitu, atau terima H0. Oke. Nah, ini jawabannya ya, sama. Ternyata di sini sudah cukup bukti bagi kita untuk mendukung klaim bahwa simpangan baku dari bobotnya itu kurang dari 0,023. Ya, artinya variasi dari produk koin itu kurang dari 0,023. Ya, sehingga proses manufacturing-nya itu dapat diterima atau acceptable gitu. Nah, ini adalah bagaimana prosedur kita atau contoh bagi kita untuk melakukan pengujian simpangan baku dan ragam, teman-teman ya. Jadi nanti perbedaannya kalau yang ini adalah ragam, ya di sini tinggal ganti jadi sigma kuadrat, di sininya dikuadratkan gitu ya. Atau yang diketahui awalnya adalah simpangan kuadrat, varian simpangan kuadrat jadinya varian ya. Jadi kalau diminta menguji hipotesisnya simpangan baku, tinggal diakarkan saja. Ya. Oke, untuk satu populasi aman ya. Ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ibu saya mau nanya, Oke, silakan. kalau misalnya derajat bebasnya 35 berarti itu mendekati 30 ya Ibu? Derajat bebas 35-nya udah ini ya, udah apa namanya, udah dikurangi oleh Udah dikurang 1, iya. ya, masuknya ke yang bawah aja. Oh, berarti 30 ya Ibu? Ya, ke 30 aja. Kalau kalian mau pakai tabel Excel bisa ya, tapi saran saya tadi dekati saja ya, dekati ke yang lebih dekat. Kalau di tengah-tengah ke bawah aja ya. Ke angka yang dibuatkan ke bawah istilahnya. Ada lagi pertanyaan lain? Kita cek kalau pakai Excel ya. Nih, teman-teman ya. Tadi coba kita samakan dengan yang ada di buku ya. Atau di sini deh jawabannya. Atau sinilah. Misalnya ya, misalnya di sini daerah sebelah kanannya adalah 0,995, derajat bebasnya 2 ya. Kita coba cek aja dulu, betul nggak nih rumusnya? Berarti sama dengan, nah ini ya, chi-square inverse dot right tail. CHISQ dot INV dot RT. Ini menghitung luas yang sebelah kanan, teman-teman ya. Jadi di sini kita klik. Nah, dia minta probability-nya. Berapa tadi? 0,995 ya. Ya, 0,995. Degree of freedom-nya 2. Sama ya nilainya ya? 0,0100. 0,010. Dia 3 angka di belakang koma di bukunya. Nah, kalau kalian mau pakai Excel bisa dapetin nilainya. Tadi 0, berapa ya? 0,95 ya. Terus derajat bebasnya adalah 36. Oke, ini sebetul nilainya. Nilai tabelnya ini, 23,269. Tapi kalian nanti mungkin tidak selalu menggunakan Excel ya, berarti dikali saja dengan nilai derajat bebas yang mendekati. Kalau 35, ini nilainya 22,465 gitu ya. Jadi bisa pakai rumus ini. Kalau misalnya masih mengerjakan soal di rumah ya, atau belum ujian gitu, kalian boleh ceknya menggunakan Excel agar terbiasa. Oke, itu ya kalau pakai rumus Excel seperti itu. Nanti saya share di sini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain selain tanya tadi? Bisa ya, masih cukup sederhana teman-teman. Kita coba beralih ke 2 sampel atau 2 populasi. Cepat sekali waktunya ya. Nah, ini ada satu soal ya, nanti coba ya. Di sini tidak ada alfanya ya, tidak ada alfanya. Anggap saja 5% misalnya ya. Jadi kan di sini kita berbicara produksi aki ya, punya simpangan baku 0,9.
katanya. Bila suatu contoh acak 10 aki menghasilkan simpangan baku S sama dengan 1,2 tahun, apakah menurut Anda sigma itu lebih besar dari 0,9? Coba saya tanya aja, apa yang diketahui di soal? H1 N N-nya berapa? 10. Oke, apa lagi? Satunya Oke, sebelum H1, apa lagi? sigma. Sigmanya berapa? Sigma atau sigma 0? Sigma 0. Oke, sigma 0-nya berapa? 0,9. Bagus, Adita. 0,9. Apalagi? Itu jelas banget tuh, satu lagi. S. S ya, S-nya adalah 1,2. Ya, jadi unsur-unsur yang diperlukan dalam perhitungan statistik ujinya sudah diketahui semua ya. Sekarang baru menentukan apa yang diketahui lebih dulu, H0 atau H1? H1. H1. H1-nya apa? Lebih dari 0,9. Oke ya, di sini jelas sekali. Sigmanya lebih dari 0,9 sudah pasti masuk H1 karena tidak ada tanda sama dengannya di sini teman-teman ya. Berarti H0-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 0,9 tahun. Baru selesaikan dengan prosedur yang tadi. Ya, kalau ini luas daerah penolakannya sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kanan ya, karena H1-nya sigmanya lebih besar dari 0,9. Bagus ya, Devina, Andita. Sekarang kita masuk ke pengujian untuk dua populasi, teman-teman ya. Nah, ini yang harus perlu teliti juga ya. Kita coba bahas pelan-pelan. Oke. Artinya kalau kita punya dua populasi, teman-teman, ya, masing-masing populasi itu punya simpangan baku dan juga punya ragam masing-masing gitu ya. Kalau kita berbicara simpangan baku, berarti ada sigma 1, ada sigma 2 gitu ya. Sigma 1 punyanya populasi 1, sigma 2 adalah simpangan baku punya populasi yang kedua. Oke, begitu pula dengan ragam atau varians, maka populasi 1 juga punya ragam atau varians atau sigma 1 kuadrat. Dan populasi 2 itu juga punya simpangan baku atau ragam, yaitu sigma 2 kuadrat. Ya, jadi nanti bentuk hipotesisnya seperti ini. Nah, kalau di mu kan kemarin Bu, kita lihatnya ada selisihnya ya, ada delta 0. Hipotesisnya misalnya mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0. Baru kita bisa bilang mu 1 sama dengan mu 2 H0-nya misalnya. Kalau pengujian ragam, teman-teman, biasanya tidak mencari selisih, tapi kita melihat kesamaan ragamnya. Begitu. Apalagi nanti kalian penelitian gitu ya. Biasanya ini pasti akan ada yang namanya pengujian ragam dari dua populasi. Misalnya kalian mau melakukan penelitian yang satu kelas kontrol, yang satu kelas eksperimen. Artinya kalian harus pastikan bahwa kemampuan siswa yang ada di kelas eksperimen itu sama dengan kemampuan yang ada di kelas kontrol. Artinya setiap atau semua siswa itu keragamannya ya tidak terlalu besar misalnya, atau keragamannya sama antara populasi 1 dan populasi 2. Artinya kita pakainya uji ragam dua populasi karena ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Gitu ya, terbayang. Jadi tidak mencari nilai selisih di sini. Sehingga bentuk hipotesisnya ya bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau dua arah ya berarti sama dengan di sini. Ragam dari, ini salah ya, bukan sigma 0 ya. Harusnya sigma 1 kuadrat. Jadi sigma 2, sigma 2. Jadi H0-nya kalau dua arah, maka ragam dari populasi 1 sama dengan ragam dari populasi 2. H1-nya berarti berbeda atau tidak sama dengan. Kalau mengujinya simpangan baku, tinggal diganti saja di sini sigma 1 sama dengan sigma 2. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang satu arah juga seperti itu. Jadi sebelah kirinya adalah punyanya populasi 1, sebelah kanannya adalah punyanya populasi 2. Menentukan yang mana populasi 1, yang mana populasi 2. Nah, ini ada dua cara. Ya. Ini ada kaitannya dengan statistik uji, teman-teman. Kita akan menggunakan sebaran yang baru lagi, bukan pakai chi-square, ya, bukan pakai chi kuadrat, tapi ada yang namanya sebaran F. Oke, sebaran F, teman-teman. Di mana bentuk dari F ini adalah rasio. Oke, rasio dari ragam ya, ragam dari sampel pertama dengan ragam dari sampel kedua. Jadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat.
Secara umum rumusnya F ini adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, teman-teman. Jadi di sini jangan nulisin max atau min dulu ya. Kalian perlu paham bahwa F ini adalah nilai rasio dari S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nanti pertanyaannya, siapa akan menjadi S1, siapa yang akan menjadi S2? Nah, itu ada dua cara menentukannya. Oke, ya. Ini harusnya jangan ada max min dulu ya teman-teman. Jadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, kita coba pelajari dulu sebaran F ini karakteristiknya seperti apa gitu ya. Kita buka dulu buku Maria F. Triola. Nah, ini ya. F-test ya, disebutnya F-test juga ya. F itu dari mana? Dari statistisi namanya Ronald Fisher, Sir Ronald Fisher. Jadi Fisher. Jadi ada mengatakannya juga ini uji Fisher ya. Keragaman dua populasi ini disebutnya juga uji Fisher begitu. Nah, rumus umumnya adalah rasio dari S1 kuadrat dengan S2 kuadrat, teman-teman. Ini cara yang paling sederhana ya. Berarti kan kita dikasih soal ya, ada dua populasi gitu ya, dengan masing-masing punya pangan baku atau masing-masing punya ragam. Ya. Cara pertama untuk yang menentukan S1-nya yang mana itu adalah yang punya nilai lebih besar dibandingkan S2 gitu. Kebayang ya? Jadi kalau nanti di kasus atau di soal itu ada dua nilai S, ada dua nilai sepangan baku atau ragam, yang menjadi pembilang atau yang menjadi S1 kuadrat itu adalah yang nilainya lebih besar. Sehingga S2-nya atau S2 kuadratnya adalah nilainya yang lebih kecil begitu. Ya, akibatnya nanti yang jadi N1 ini adalah banyaknya sampel yang punya S-nya lebih besar. Gitu, atau sampel yang punya nilai varians atau simpangan bakunya lebih besar. Sedangkan N2 itu adalah banyaknya sampel yang nilai varians atau simpangan bakunya lebih kecil seperti itu. Oke, sehingga nanti sigma 1 kuadrat adalah tadi ya nilai varians dari populasi yang punya nilai varians lebih besar seperti itu. Jadi asumsi pertama, cara mengerjakan pertama adalah kalian mengasumsikan bahwa si S1 ini adalah nilainya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Ya, dia lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Ya, sehingga nanti sebaran F itu derajat bebasnya punya dua, teman-teman. Ya, beda dengan sebaran T, beda dengan chi-square begitu ya. Kalau di F itu derajat bebasnya ada dua. Ada derajat bebas 1, ada derajat bebas 2. Derajat bebas 1 itu punyanya pembilang. Tulis ya. Derajat bebas 1 itu miliknya pembilang. Dan derajat bebas 2 itu adalah miliknya penyebut. Jadi nanti derajat bebas 1 itu berarti punyanya S1. Nah, lihat S1 ini N1-nya berapa? Banyaknya sampelnya berapa? Nah, itu dikurangi 1 menjadi derajat bebas 1. Ya. Berarti kalau derajat bebas 2-nya lihat penyebutnya. S2 ini punya sampel yang mana? Nanti banyaknya sampelnya itu dikurangi oleh 1 juga. Sehingga N2 dikurang 1. Gitu ya. Nah, ada yang unik ketika kita di awal sudah mengasumsikan bahwa S1 ini yang lebih besar dibandingkan S2. Ini berpengaruh kemana? Ini berpengaruh kepada daerah penolakan H0 nanti kita pelajari. Ya. Sekarang kita lihat dulu sebaran dari F ini karakteristiknya bagaimana. Oke, teman-teman, F ini sebarannya mirip chi-square, dia bukan sebaran yang simetris. Oke, dia sebarannya tidak simetris dan nilai F ini seluruhnya positif. Jadi mirip seperti chi-square atau chi kuadrat ya, tetapi bedanya dia derajat bebasnya ada 2. Karena kita berbicara dua populasi ya, teman-teman ya. Jadi sebaran F ini ya, derajat bebasnya ada 2 ya. Derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Nah, ini adalah bentuk titik kritisnya. Ya.
Jadi nanti kalau di awal kita sudah mengasumsikan bahwa S1-nya itu lebih besar dibandingkan S2, maka apapun bentuk H1-nya, ingat, catat, apapun bentuk H1-nya teman-teman ya, mau dia lebih kecil, mau dia lebih besar, mau tidak sama dengan, daerah penolakannya sama, semua sebelah kanan. Saya ulangi, ketika di awal kita sudah mengasumsikan bahwa S1 itu lebih besar dari S2, oke, untuk daerah penolakan H0, apapun bentuk H1-nya, ya, daerah penolakan H0-nya sama, semua ada di sebelah kanan. Jadi tolak H0 ketika nilai F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Catat. Ya, kalau dari awal sudah diasumsikan bahwa S1-nya lebih besar dari S2. Kenapa Bu seperti itu? Kok jadi seperti melawan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Bu dari H1 lihatnya. Karena kita di awal sudah mengasumsikan bahwa nilai S1-nya lebih besar daripada S2. Logikanya di mana? Teman-teman, kita akan menguji hipotesis keragaman ragam. Kesamaan ragam, kita akan menguji ya bahwa ragam dari populasi 1 itu sama dengan ragam dari populasi 2. Ya, artinya kalau memang ragam dari kedua populasi itu sama logikanya, maka kita berharap nilai rasio ini ya nilainya berapa, mendekati nilai berapa kalau ragam kedua populasi itu sama. S1 kuadrat ini kan nilai ragam sampel ya, dari sampel pertama. S2 kuadrat ini kan nilai ragam dari sampel yang kedua. Kalau kita berpikir atau menganalogikan bahwa ragam dari kedua populasi sama, di mana nilai ragam populasi itu masing-masing diwakili oleh nilai ragam sampel, maka kita berharap nilai F-nya ini mendekati nilai berapa, teman-teman, kalau ragamnya sama? 1. 1, betul. Kita berharap nilainya adalah 1. Sehingga kalian bayangkan kalau dari awal S1-nya itu sudah dianggap lebih besar daripada S2, nilai F-nya bakal 1 enggak? Enggak. Enggak. Lebih kecil atau lebih besar dari 1? Lebih besar. Lebih besar. Iya, lebih besar dari 1. Atau pokoknya tidak sama dengan 1 aja. Gitu kan? Kalau dari awal kita sudah asumsikan bahwa S1-nya lebih besar dari S2, maka nilai rasio ini tidak akan dekat dengan 1, akan jauh dari 1. Ya, entah dia lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Tapi tentu lebih besar dari 1, karena kita sudah tentukan bahwa S1-nya ini tadi lebih besar daripada S2. Sehingga ya berarti rasionya menjauh dari 1, artinya ragam kedua populasinya akan berbeda, atau dengan kata lain kita tolak bentuknya tadi, kita tolak bahwa ragam kedua populasinya sama. Gitu. Sehingga untuk menolak H0 cukup lihat daerah sisi kanannya saja, karena tadi logikanya kalau dia lebih besar dari 1 ya berarti kan sebelah kanan tuh. Ya, jadi tolak H0-nya itu pokoknya kalau F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Apapun bentuk H1-nya, catat ya. Apapun bentuk H1-nya, teman-teman. Ya. Jadi ini adalah cara pengerjaan pertama ya, di mana S1-nya ini adalah nilai yang lebih besar dibandingkan dengan S2. Hitungnya sederhana ya, cuma rasio aja, teman-teman. Ya, dan daerah penolakan H0-nya juga dia simple. Pokoknya tolak H0 kalau F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Nah, sekarang F tabelnya bagaimana diperolehnya? Ya, mirip chi-square, dia posisi kumulatifnya ada di sebelah kanan. Oke, ada di sebelah kanan. Kita nanti coba lihat. Ya, jadi kalau misalnya ini 49, ingatkan saya 498 ya. Oke, ini adalah tabel F. Nih, jadi kalau tabel F, itu untuk nilai alfanya itu biasanya kalau di buku gitu ya, kalau di buku tidak terlalu banyak.
Ini di buku Maria Evtrella hanya untuk yang alfanya 0,025 dan juga 0,05 kalau tidak salah di sini. Nah, ya. Jadi dia hanya ada dua, alfanya untuk 0,025 dan 0,05. Teman-teman ya. Padahal ada di beberapa referensi lain alfanya bermacam-macam. Nanti saya share untuk nilai atau tabel F untuk alfa yang lainnya gitu ya. Nah, untuk bagian kolom nih 1, 2, 3 dan seterusnya ini nyambung ke bawah teman-teman ya. Nih sampai tahingga. Ini adalah derajat bebas pertama atau derajat bebas punyanya pembilang. Catat ya. Bagian kolom ini adalah derajat bebas pertama atau punyanya pembilang. Derajat bebas yang bagian baris ini adalah derajat bebas yang kedua atau miliknya penyebut. Ya, dan ini adalah nilai tabelnya. Jadi kalau nanti alfanya adalah alfa, ya misalnya alfanya 5%, ujinya adalah satu arah. Berarti kan luas nilai penolakan H0-nya tetap 0,05 ya, karena satu arah. Maka gunakan yang alfanya 0,05. Tinggal nanti sesuaikan, ya sesuaikan derajat bebas satunya berapa, derajat bebas duanya berapa. Kalau ternyata alfanya dibagi dua atau ujinya adalah uji dua arah dengan alfanya 5%, maka ambilnya adalah yang 0,025 yang sudah dibagi dua, teman-teman. Ya, sudah dibagi dua, berarti nanti kalian gunakan tabelnya ini yang alfanya adalah 0,025. Derajat bebas satunya berapa, derajat bebas duanya berapa. Ya, jadi ini cara membaca tabel dari tabel F. Memang cukup panjang kalau tabel F. Ya, nanti saya berikan jenis lain dari tabel F. Kayaknya saya sudah pernah share ya tabel F. Saya lupa, sebelumnya ada, kalau nggak salah saya pernah share tabel F. Di situ alfanya banyak ya, tidak hanya 0,025 dan 0,05. Nanti saya share ulang ya teman-teman. Ya, sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Oke, nih di example 1 ya. Kita akan membandingkan keragaman ya bobot masih dari koin teman-teman. Ya, masih dari koin begitu. Jadi koin ini ada yang dibuat sebelum kuartal 1964, ada yang dibuat setelah kuartal 1964. Jadi sebelum dan sesudah. Yang sebelum banyaknya sampelnya 40, yang sesudah banyaknya koin yang diteliti juga 40. Ini kebetulan sama N-nya ya, 40. Nah, simpangan baku yang pre atau sebelum 1964 itu adalah 0,087 gram. Sedangkan ya, simpangan baku dari koin yang setelah kuartal 1964 itu adalah 0,06194. Pertanyaannya yang jadi S1 yang mana? (0,087). Oke, kenapa 0,087 Tahnia? Dia lebih gede. Oke, nilainya lebih besar dibandingkan dengan yang 0,06. Ya, berarti dari awal kita asumsikan bahwa S1-nya adalah 0,087. Otomatis S kuadratnya juga pasti akan lebih besar, kan seperti itu. Ya, berarti S1-nya 0,087, S2-nya 0,06. Nah, ini kebetulan N-nya sama. Ya, jadi N1 sama dengan N2 sama-sama 40. Sehingga nanti degree of freedom-nya atau derajat bebasnya sama-sama 39. Berarti tinggal cari F-nya saja atau H0-nya dulu. Oke, lihat H0. Gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji bahwa ya bobot koin sebelum kuartal 1964 dan bobot koin setelah 1964 itu berasal dari populasi dengan simpangan baku yang sama. Tentu adanya di H0 sama, berarti sama dengan. Nah, kalau simpangan bakunya sama, bahwa berasal dari simpangan baku yang sama. Nah, kalian boleh sigma sama dengan sigma 1 sama dengan sigma 2. Atau ya otomatis ketika simpangan bakunya sama, ragamnya juga sama. Gitu. Jadi di sini sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Begitu ya. Nah, itulah kenapa statistik ujinya sama. Karena ketika sigma 1 sama dengan sigma 2, otomatis ragamnya juga sama, teman-teman.
Maka H1-nya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Bu, saya maunya sigma 1 sama dengan sigma 2. Nggak apa-apa, saya betulkan. Ya, karena tadi di soalnya kalimatnya adalah simpangan bakunya sama gitu kan. Mau ditulis 1 sigma kuadrat, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat itu boleh. Oke, alfanya 5%. Nah, berarti cari dulu S1 kuadratnya berapa, teman-teman. Ya, S2 kuadratnya berapa. Oke, nilainya F-nya adalah 1,9729. Ini adalah hasil dari rasionya. Nah, berarti wilayah sebelah kanannya, wilayah tolaknya itu adalah 0,025 ya. Sebelah kirinya itu adalah 0,025. Oke. Berarti derajat bebas satunya itu adalah banyaknya sampel yang pertama dikurang 1, yaitu 39. Derajat bebas 2-nya itu adalah miliknya yang ini ya. Itu adalah 41 kurang 1 juga, yaitu 39. Jadi cek nanti di alfanya itu adalah alfa per 2, karena H1-nya tidak sama dengan, jangan keliru. Ya, kalau tidak sama dengan alfanya dibagi 2. Jadi F 0,025, ini halaman 500, coba kita cek ya. F 0,025. Kayaknya nggak ada 39 deh di sini. Oke, 0,025. Ya. 39 lebih dekat ke 30 atau 40? 40. 40 ya. Jadi kolomnya 40 di sini. Keempat terakhir kolomnya ya. Barisnya juga ke 40. Oke, nih. 40 dan 40. 1,8752. Ya, 1,87. Kalau yang di buku ini sudah pakai software ya, jadi nilainya pasti tepat ketika derajat bebasnya 39. Nah, oke. 1,8752. F hitung kita 1,9. F hitung kita lebih besar tidak dari F tabel? Iya, Ibu. Iya, lebih besar ya. Berarti kita tolak 0, teman-teman ya. Jadi adanya di sini nih. F hitung kita 1,9729. Sedangkan F tabel kita tadi 1,87 sekian gitu ya. Ini dia nilainya sudah dapat dari perhitungan software. Sudah tepat nilainya. Jadi dia ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, kalian bayangkan, ini sebetulnya kan H1-nya tidak sama dengan ya. Walaupun daerah penolakannya ada di sebelah kiri dan kanan, tapi kita cukup cari titik kritisnya yang sebelah kanan saja. Pokoknya kalau dia lebih besar dari titik kritis ini, kita sudah tolak H0, teman-teman. Ya, berarti nanti H1-nya mau lebih kecil, mau lebih besar, teman-teman. Sama daerah penolakannya sebelah kanan. Ya, dicatat ya. Kalau H1-nya lebih kecil atau lebih besar, daerah penolakannya juga ada di sebelah kanan ya. Jadi dia nanti tolakan 0 kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka berdasarkan data yang kita miliki, dengan alfa 5% sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Artinya apa? Ragam dari kedua populasi itu berbeda. Atau ragam dari koin yang dihasilkan sebelum kuartal 1964 dan sesudah kuartal 1964 itu berbeda. Oke, ini cara pengerjaan yang pertama. Sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Ibu mau nanya. Silakan tanya. Berarti kalau dia kurang dari apa? Terima H0 dong jadinya. Kurang dari. F hitung kurang dari F tabel. Ya, betul. Dia terima H0. Betul. Oh, iya. Gitu ya. Jadi mau apapun H1-nya, mau lebih kecil, mau lebih besar, atau tidak sama dengan, ya kita tolak H0 kalau F hitung kita lebih besar atau sama dengan F tabel. Selainnya terima H0, teman-teman, atau lebih kecil dari F tabel, F hitungnya ya. Ada lagi teman-teman lain?
teman ya. Nah, sekarang ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini bagaimana? Ya. Cara yang kedua kita mengikuti teori yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa H1 itu atau daerah penolakan itu mengikuti H1, Bu. Saya pokoknya maunya mirip dengan yang sudah dipelajari gitu ya. Misalnya daerah penolakannya sebelah kanan, sebelah kiri, atau sebelah kanan dan kiri kalau ujinya dua arah. Boleh, tapi nanti dalam menghitung nilai F tabelnya, kalau yang sebelah kiri, kalian harus hati-hati. Ya, kalau luas yang sebelah kanan mudah, kalian tadi tinggal lihat tabel aja gitu kan. Kalau luasnya sebelah kanan, nah kalau luasnya sebelah kiri itu harus hati-hati. Ya, saya coba share whiteboard. Saya harus sampaikan ini ya, biar teman-teman tahu. Ya. Cara kedua. Oke, misalnya H0-nya bahwa sigma 1 kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan sigma 2 kuadrat. Ya, maka H1-nya adalah sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Alfanya adalah misalnya 5%. Daerah tolak H0-nya ya, betul sebelah kanan. Dan ini luasnya sebesar alfa atau 5%. Maka nilai F di sini adalah F 0,05 derajat bebas 1, derajat bebas 2. Ini clear karena wilayah yang diarsirnya sebelah kanan, teman-teman ya. Jadi nanti di tabel F-nya ya 0,05 alfanya, derajat bebas 1-nya berapa, derajat bebas 2-nya berapa. Oke, ini clear. Oke, artinya apa? Tolak H0 kalau nanti F hitung kita ada di wilayah yang diarsir ini gitu kan, atau lebih besar daripada F tabel ini. Sekarang kalau bentuknya, hipotesisnya. Sigma 1 kuadrat lebih besar sama dengan sigma 2 kuadrat, atau H1-nya itu adalah sigma 1 kuadrat lebih kecil dari sigma 2 kuadrat, alfanya itu adalah 5% misalnya. Ya. Maka daerah tolak H0-nya kita gambar. Betul, yang diarsirnya sebelah kiri. Ini luasnya adalah alfa sebesar 5%. Nah, ini cara mencarinya adalah, tadi yang diketahui adalah luas kumulatifnya yang sebelah kanan, teman-teman. Berarti dia F berapa? Kalau alfanya 5%. Yang Satu kurang alfa. Oke, atau F 0,95 gitu ya. Jadi 0,95 derajat bebas satunya berapa gitu kan, yaitu N-1 min 1 dikurang 1. Derajat bebas 2-nya itu adalah N2 kurang 1. Ini yang harus hati-hati. Teman-teman, di tabel itu nggak ada nilai kumulatif yang sebelah kiri. Ya yang sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah 0,95. Nggak ada di tabel yang angkanya adalah 0,95. Ya. Jadi, nilai ini atau nilai yang kalau kita mau cari nilai titik kritis sebelah kiri, ya yang luas dari yang sebelah kiri, caranya adalah saya kasih bintang di sini ya. Bintang ini diperoleh dari 1 dibagi, perhatikan ya, F
1 kurangi ini, 1 kurangi nilai luasnya. Ya, yang sebelah kanan. Berarti 0,05. 0,05 derajat bebas 1 yang ada di sini, teman-teman. Ya, ini adalah derajat bebas 2 yang awal. Jadi dibalik derajat bebasnya ya. Jadi di sini derajat bebas 1 itu adalah, saya ganti warnanya. Biar teman-teman ingat. Derajat bebas 2 yang awal. Dan derajat bebas 2-nya dia itu adalah derajat bebas yang 1 di awal. Inilah nilai untuk F 0,95 dengan derajat bebas 1 N-1. 1-1, derajat bebas 2-nya adalah N2-1. Ya, jadi untuk dapat nilai titik kritis yang sebelah kiri ini, ya, maka ini adalah nilai tabelnya. 1 dibagi nilai F, 1 dikurang 0,95, derajat bebasnya dibalik, teman-teman. Artinya apa? Di awal kita nggak asumsikan bahwa yang jadi S1 itu yang lebih besar. Tidak. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau nentuin dia yang lebih kecil, nggak masalah. Tapi ingat daerah penolakan nolnya. Ya, seperti ini. Bisa dipahami? Ntar ada contohnya. Oke. Sekarang kalau 2 arah gimana? Nolnya 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Satunya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Daerah tolak nolnya, anggaplah di sini 5% alfanya. Ya. Berarti luas sisi kiri, luas sisi kanan berapa luasnya? Ayo. Kalau alfanya 5%. 0,025. Terus, ini 0,025. Ini 0,025. Berarti titik kritis yang sebelah kanan, ya. F1 anggaplah ya. Ini F1. Ini adalah F2. Oke. F1-nya berarti adalah nilai F tabel dengan nilai peluangnya adalah 0,025 derajat bebas 1, derajat bebas 2. Maka F2-nya ya 1 dibagi ya, atau awalnya dulu lah ya, yang normal. Berarti kan ini F 0,975 dB1 dB2 gitu kan? Nah, ini nggak dapat nih nilainya. Berarti 1 dibagi F 0,025 dibalik ya. Jadi yang jadi DB1-nya adalah DB2, DB2-nya adalah DB1, teman-teman. Seperti ini. Jadi awalnya ya justru ini yang dipelajari dulu sebelum tadi asumsi yang atau cara yang kedua yang kita asumsikan bahwa S1-nya lebih besar dari S2. Jadi normalnya, idealnya adalah ini sebetulnya uji ragam itu. Ya, tetap H1-nya memperhitungkan daerah penolakannya memperhitungkan H1 atau dilihat dari H1, teman-teman. Ya, tapi tadi ada teori yang mengatakan bahwa ya kalau misalnya H0-nya sama dengan, rasionya harusnya sama dengan 1. Sehingga kalau nilainya sudah lebih besar dari 1, tentu akan tolak H0 gitu. Sehingga daerah penolakan H0-nya semua di sebelah kanan. Padahal ya, ini adalah idealnya seperti ini. Nah, yang ada di PowerPoint, ya, sebetulnya adalah ini daerah penolakan H0-nya yang tadi baru saya gambarkan ya. Tetapi di sini untuk F-nya tidak harus seperti ini sebetulnya. Ya, jadi sekalipun dia tidak dicari nilai yang paling maksimum atau paling besar untuk pembilangnya, kita bisa menggunakan ini, kriteria penolakan H0 ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi saran saya kalau kalian mau lihat PPT ini, daerah penolakan H0-nya ini, F-nya tidak harus selalu yang maksimal. Tapi boleh, Bu, boleh ya. Tapi tidak harus selalu
maksimum untuk yang pembilangnya. Boleh, yang lebih kecil boleh. Karena kriteria penolakan H0-nya sudah mempertimbangkan H1-nya. Nah, misalnya kita coba lihat contohnya dulu biar teman-teman lebih paham. Kita punya percobaan ya. Kita punya percobaan. Di sini ada 2 percobaan teman-teman ya, terkait dengan pengaruh penyinaran terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Jadi yang diukur itu adalah hasil biomasanya. Jadi ada penyinaran normal, ada penyinarannya dengan filter. Jadi kita punya 2 sampel atau 2 populasi ini ya. Ada yang normal, ada yang filter. N-nya berbeda nih. Yang satu 9, yang satu 10. Oke, X-bar-nya di sini adalah 5,3 yang pertama, yang kedua adalah 2,1. S-nya adalah 1,1 dan 0,69. Nah, ujilah apakah ragam biomasa tanaman yang mendapatkan penyinaran normal itu sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran filter. Berarti hipotesisnya apa? H0 ya, Bu, sama Betul, dengan H0. Apa H0-nya, Siti? Ujilah apakah ragam biomasa tanaman yang mendapatkan penyinaran normal sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran filter. Sama dengan Ibu. Betul ya, jadi sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat ya. Dan H1-nya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kita coba kerjakan dengan 2 metode tadi. Nih, saya sudah buat Excel-nya. Sekarang kita asumsikan ya. Excel-nya sudah muncul di kalian? Sudah, Ibu. Oke. Coba kita kerjakan menggunakan cara yang pertama, bahwa si S1 ini adalah nilainya lebih besar daripada S2. Berarti sampel 1 tadi adalah yang penyinaran normal, karena nilai S1-nya dia lebih besar, yaitu 1,1. Nih. Ya, yang dengan filter, dia 0,69. Berarti ini sampel yang pertama, oke? Ya, jadi sampel pertama penyinaran normal, sampel kedua penyinaran dengan filter. N1-nya, ya berarti N1 yang tanaman di penyinaran normal, itu 9. N2-nya berarti yang 10. S1-nya tadi 1,1, S2-nya adalah 0,69. Nah, yang kita butuhkan kan S1 kuadrat, S2 kuadrat ya teman-teman. Berarti ini sama saja dengan S1 dipangkatkan 2. Oke. S2 kuadrat adalah S2 dipangkatkan 2. Oke, ini nilai-nilai yang dibutuhkan ya. Maka bentuk hipotesisnya tadi adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. H1-nya berarti tidak sama dengan ya. Alfanya 5% lah anggapnya, walaupun di soal tidak ada alfanya. Nilai F hitungnya berarti kan sama dengan S1 kuadrat ya, dibagi dengan S2 kuadrat. Oke, ini adalah nilai F hitungnya, 2,54148. Jadi kalau cari daerah penolakan H0-nya seperti ini. Alfanya kan 5% ya, tapi H1-nya dia dibagi 2. H1-nya tidak sama dengan. Maka alfanya harus dibagi 2. Itu 0,025. Berarti F tabelnya adalah F 0,025. Nah, derajat bebas satunya, tadi sampel satunya siapa? Sampel satunya penyinaran normal. Berarti yang satunya 9. Berarti derajat bebasnya 9 kurang 1, 8. Derajat bebas 2-nya 10 kurang 1, 9. Nah, di tabel F tadi, kalian cari 0,025, derajat bebas satunya 8, derajat bebas 2-nya 9. Atau kalau mau pakai Excel, ya boleh di sini. F dot inverse right. F dot inverse right tail di sini, teman-teman. Ya. Oke. Probability-nya berapa? 0,025. Derajat bebas satunya itu adalah 8. Derajat bebas 2-nya adalah 9.
Sama. Ini kalian mau bulatkan. Tuh, sama ya. Ini pakai buku Maria Friola, ini pakai Excel. Sama. Berarti titik kritisnya 4,102. Oke, teman-teman, kalau dia udah diasumsikan S1 lebih besar dari S2, wilayah tolakan 0 atau kriteria tolakan 0-nya sama semuanya. F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolakan 0. F hitung kita berapa? 2,54. Ya, F tabel kita 4, sekian. Berarti F hitung kita ada di sebelah kirinya nih, di wilayah terimaan 0 di sini ya. Ini wilayah terimaan 0. Maka kesimpulannya adalah terimaan 0. Atau artinya bahwa biomasa dari kedua tanaman tadi, ya, yang berdasarkan penyinaran normal dengan filter, itu keragamannya sama. Ya, atau H0-nya diterima. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Artinya kita coba tidak asumsikan bahwa S1-nya lebih besar dari S2. Jadi kita balik. Yang jadi S1-nya itu adalah yang penyinaran dengan filter gitu ya. S2-nya adalah yang penyinaran normal. Oke, ini kita balik sekarang. Jadi N1-nya adalah yang 10, N2-nya adalah yang 9, S1-nya 0,69, dan S2-nya adalah 1,1. Oke, nah ini S1 kuadratnya, ini S2 kuadratnya. H0-nya sama, H1-nya sama, alfanya sama. Berarti F hitungnya sekarang, ya, 0,4761 ini dibagi 1,21. Oke, ini adalah F hitung kita. 0,3935. Nah, karena dua arah, maka daerah arsirannya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Alfanya dibagi 2, 0,025, 0,025. Ini daerah tolakan 0 ya, kiri kanan. Yang mudah adalah cari F1 dulu. Ya, F1 di sini atau F yang sebelah kanan. Ya, saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ih, dia nggak mau dihapus. Ya udah nih. Oke ya. Oke. Ini tolakan 0, ini tolakan 0 ya. Ini terima H0. Ini 0,025, ini 0,025. Oke, clear sampai sini ya. Jadi kita punya F1, kita punya F2 di sini. Cara menentukan F1 ya teman-teman, berarti di sini F1-nya adalah karena dia sudah tepat di sebelah kanan, di sini luas yang DRC-nya, berarti F0,025 ya, luas kanannya 0,025, derajat bebas satunya siapa tadi di atas? 10 kurang 1, berarti 9. Derajat bebas 2-nya siapa? 9 kurang 1, berarti 8. Ya, ini di tabel dapat 4,3572. Bu mau cari di Excel boleh. F dot inverse right tail 0,025, derajat bebas 9, derajat bebas 2-nya adalah 8. Sama ya nilainya. Oke, F2-nya teman-teman. Normalnya F2-nya berarti luas daerah sebelah kanannya berapa? 0,975, derajat bebas satunya juga sama, yaitu 9, derajat bebas 2-nya adalah 8. Nggak ada nih di tabel manual yang ada di buku Maria Friola. Kalau kita cari di Excel ada hasilnya, teman-teman. Kalau kita cari di Excel ada hasilnya. Tapi kita coba ikuti rumus yang tadi sudah saya tentukan dulu. Bahwa untuk mencari F 0,975 derajat bebas 19 derajat bebas 28 itu dengan cara mencari rasio dari 1 dibagi lawannya F2 ini. Nah, di sini saya menganalogikannya atau menyimbolkannya dengan lawan F2. Siapa lawan F2? Berarti 1 kurang 0,975. Itu adalah 0,025. Nah, derajat bebas satunya itu adalah derajat bebas 2 yang awal dari F2. Dari sini. Karena derajat bebas 2-nya 8, maka dia jadi derajat bebas 1. Karena derajat bebas 1-nya 9, maka dia jadi derajat bebas yang ke-2, teman-teman.
Nah, ini adalah lawan F2-nya. Cari di tabel F, 0,025, derajat bebas 18, derajat bebas 29, dapat 4,102. Nah, sekarang F2-nya berapa? F2-nya adalah 1 dibagi dengan si lawannya ini. Nih, 0,2438. Ya, ini adalah nilai F2-nya atau titik kritis yang sebelah kiri ini. Ya, 0,2438. Bu, coba pakai Excel. F dot inverse right tail, probability-nya berapa yang sebelah kanannya? 0,975. Kalau di sini bisa langsung. Degree of freedom satunya berapa? 9, degree of freedom 2-nya 8. Sama nilainya ya. Tuh. Sama. Ini manualnya, ini menggunakan Excel-nya. Sama, 0,2438. Gitu ya. Jadi untuk melihat titik kritis sebelah kiri ini harus hati-hati ya. Entah H1-nya itu kurang dari atau tidak sama dengan ya, tapi kan kita butuh nilai titik kritis sebelah kirinya kan. Nah, ini caranya adalah 1 dibagi lawannya dia gitu ya. Ibaratnya lawannya lah. Oke. Nah, berarti kan kita sudah punya sekarang teman-teman nilainya. Jadi F2-nya ini adalah 0,2348. F1-nya itu adalah 4,3572. F hitung kita itu ada di 0,3935. Kira-kira di sini nih. F hitung kita terima atau tolak H0? Terima. Terima, karena F hitung kita ada di antara F1 dan F2 ya. Itu ada di wilayah terima H0 di sini. Berarti kalau terima H0 ragamnya juga sama ya. Kalian lihat pakai cara 1, pakai cara 2, kesimpulannya sama-sama terima H0 gitu. Jadi sekarang terserah kalian mau pakai cara yang 1 atau mau pakai cara yang kedua. Ya, Bu saya nggak mau ribet, maunya S1 pokoknya yang lebih besar dibandingkan S2, silahkan. Asal nanti pada saat H1-nya lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan kalian paham ya bahwa dia tetap tolak H0 kalau F hitungnya lebih besar atau sama dengan nilai F tabelnya atau lebih besar sama dengan titik kritisnya. Atau ya mau tidak ada asumsi, berarti nanti lihat hati-hati untuk titik kritis yang sebelah kirinya. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ibu, saya masih bingung kalau tadi menghitungnya cara menggunakan tabel sama Excel itu gimana ya, Bu? Oke, ya, Bintang. Pada intinya Bintang, ya, luas yang ada di tabel ataupun di Excel itu adalah luas yang sebelah kanan Bintang. Sekarang gini, sorry. Saya gambar di sini ya. Saya punya beberapa gambar nih Bintang. Ini luasnya adalah 0,025. Oke. Bintang, tabel F itu luas kumulatifnya atau daerah kumulatifnya sebelah kanan. Ya, bukan sebelah kiri. Dia sebelah kanan. Jadi kalau arsirannya sudah tepat di sebelah kanan, kita bisa langsung lihat tabelnya. Berarti di sini nilai F-nya, anggap misalnya semuanya sama, derajat bebasnya ya. Misalnya di sini kita asumsikan DB1, DB2-nya sama. Untuk seluruh gambar ya, maksudnya bukan ini. DB1 misalnya 3, DB2-nya 8. Oke. Ini luas daerah yang sebelah kanannya 0,025 Bintang ya? Ya, Bu. Berarti kita mau cari nilai F dengan luasnya 0,025. Derajat bebas satunya sama dengan 3. Derajat bebas 2-nya itu sama dengan 4. Oke. Kita gunakan cara tabel biasa dan menggunakan Excel. Nih, akan saya buat 2 kolom. Excel dulu lah.
Kalau pakai Excel, sama dengan, ketik sama dengan F dot F. Ya, F di sini karena dia sebaran F. F dot inverse dot right tail. F dot inv dot rt. Lihat, dia di sini meminta nilai probability. Nilai peluang yang sebelah kanannya itu berapa? 0,025. Oke, dia minta apa lagi? Koma, degree of freedom 1, DB1. DB1-nya berapa? 3. Masukkan. Koma, degree freedom 2. Ya, DB2-nya berapa? 4. Masukkan 4. Enter. Oke, ini nilai F tabelnya. Sekarang kita coba lihat berdasarkan tabel biasa yang ada di buku Maria F. Triola. Saya buka buku Maria F. Triolanya. Sudah terbuka belum buku Maria F. Triolanya? Sudah, Bu. Sudah. Tadi kita lihat luasnya itu adalah 0,025. Berarti lihat tabel dari F-nya di sini yang 0,025. Nih, lihat bagian atasnya. 0,025. Tadi DB1-nya 3 ya. DB2-nya adalah 4. Nih, barisnya 4, kolomnya 3. Derajat bebas 1-nya 3, derajat bebas 2-nya 4. Telusuri, titik bertemunya di mana? Di sini. 9,9792. 9,9792. Sama bintang dengan yang di Excel? Sama. Sama. Sekarang, coba bentuk luas yang kedua. Kita gambar lagi di sini. Bintang mau gambarnya kayak gimana? Coba bintang yang nentuin gambarnya. Yang bingung yang gambar yang mana? Kalau luasnya ada di sebelah mana? Kalau saya ada di sebelah dua-duanya kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Oke, kita buat luasnya kiri dan kanan. Ya, luasnya di sini. Dan sebelah sini. Jadi yang sebelah kanan kita sebut F1, sebelah kiri kita sebut F2, titik kritisnya. Oke. Luasnya misalnya sebelah sini adalah 0,025. Sebelah kiri adalah 0,025. Ya. Nah, jadi F1 atau yang sebelah kiri. Ya, kita nanti cari. F2 atau yang sebelah kanan. Ya. Kita coba menggunakan cara Excel yang mudah dulu. F kanan dulu, salah ya. F1 yang ini ya, sebelah kanan teman-teman ya. F2 sebelah kiri. Oke. F1 yang sebelah kanan. Ini F2 yang sebelah kiri. Oke. Bintang. Coba untuk yang F1 sebelah kanan, berarti luasnya berapa? 0,025. Bagus. Berarti kita ambil F0,025. Ya, DB1-nya itu sama dengan 3, samakan dengan yang sebelumnya. DB2-nya itu sama dengan 4. Oke. Berarti F yang sebelah kiri, F-nya berapa bintang? Ingat, F itu tabel kumulatifnya sebelah kanan. Jadi untuk F2 yang sebelah kiri, luas sebelah kanannya berapa? Di F2, ya, yang diarsirkan sebelah kiri bintangnya 0,025. Ya. Berarti luas sebelah kanannya adalah 1. Bu, di 1 dikurang 0,025. Berarti F 0,075. 0,975 ya? Iya. Oke. 0,975 derajat bebas 1-nya sama dengan 3, derajat bebas 2-nya sama dengan 4. Oke, ya. Sekarang kita coba cari nilainya berdasarkan Excel.
Oke, sama dengan F dot NV dot RT. Probability-nya, lihat ini probability yang pertama, F1 adalah 0,025. Ketik 0,025. Koma, degree of freedom satunya adalah 3. Degree of freedom 2-nya adalah 4. Masukkan 4. Oke. Sekarang ya, yang selanjutnya untuk F sebelah kiri atau F2 berarti F dot INV dot RT probability-nya adalah 0,975. DB1-nya 3, DB2-nya juga sama 4. Oke, ini adalah nilai F2-nya. Misalnya mau dibulatkan 3 angka aja, ya, atau 4 angka. Ini nilainya. Jadi nanti yang sebelah kiri, ya ini adalah 0,0662, ya. Yang F1-nya adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu 9,9792. Kalau pakai tabel biasa gimana? Oke, pakai tabel biasa. Yang ini caranya sama dengan yang di atas ya, Bintang ya? Tuh, sama. Iya. Sama ya, nilainya 9,9792. Oke. Untuk yang ini Bintang, yang kalau dia posisinya sebelah kiri, kita tidak bisa langsung dapatkan dari tabel Bintang. Yang 0,975 ini kita nggak bisa lihat di tabel. Di tabel nggak ada 0,9 ke atas. Ya, dia hanya ada untuk yang 0,025, 0,5 yang hanya untuk satu sisi. Ya, jadi yang 0,975 ini nggak ada di tabel. Intinya adalah kalau yang luasnya sebelah kiri ini, dia nggak ada di tabel F-nya tuh dia nggak ada nilainya. Sehingga cara mendapatkannya gimana? Cara mendapatkannya, rumusnya ya, dapat nilai si F2 ini adalah 1, perhatikan Bintang, 1 dibagi F, 1 dikurangi 0,975. Berapa Bintang? 1 dikurangi 0,975. 0,025. Oke, 0,025. Derajat bebas satunya Bintang, itu dari derajat bebas dia yang awal, tapi yang kedua, jadi dibalik. Yang tadinya derajat bebas 2, dia jadi derajat bebas 1. Derajat bebas 1 jadi derajat bebas 2. Berarti di sini F 0,025, derajat bebas satunya berapa Bintang? 4. Betul. Derajat bebas 2-nya berarti? 3. 3, bagus. Ya. Jadi, ini yang kita cari untuk mendapatkan nilai F ini. Jadi tidak ada di tabel. Sedangkan bagian yang bawah ini F 0,025, derajat bebas 1, 4, derajat bebas 2 sama dengan 3. Ada nggak di tabel Bintang? Ada nggak di sini nilainya? Ada. Ya, berarti di sini saya sebutlah penyebut atau lawan F2 gitu ya. Itu adalah F 0,025, tapi di sini derajat bebasnya dibalik. Derajat bebas satunya 4, derajat bebas 2-nya adalah 3. Kita cari nilainya, mau pakai Excel, boleh. F dot inverse dot RT 0,025, derajat bebas satunya 4, derajat bebas 2-nya 3. Oke, ini nilainya. Mau dipastikan pakai tabel biasa boleh. Ya, 0,025, derajat bebas satunya 4, berarti di bagian kolom, derajat bebas 2-nya 3, di bagian barisnya 3 nih. 3, 4. Ini 15,101, sama, 15,101. Selesai nggak sampai sini Bintang? Udah dapat belum nilai sini? Belum. Belum, ya. Nilainya adalah kita peroleh dari sama dengan 1
dibagi nilai penyebutnya ya. 1 dibagi 15,101. Oke, Bintang. Berarti ini nilainya. Sama dengan yang ada di Excel sebelah kirinya tuh. Nih, sama nilainya. Gitu. Jadi kalau pakai tabel biasa, kamu harus modifikasi dulu ya perhitungannya. Tidak langsung dapatkan di tabel. Tapi dengan cara mencari rasionya dari lawannya dia lah. Derajat bebasnya dibalik, alfanya 1 dikurangi alfa. Bisa dipahami, Bintang? Bisa dipahami, tapi DB1-nya 3, DB2-nya 4, kenapa ya, Bu? DB1 3, DB2-nya 4, mengapa? Gitu. Mengapa 3 dan 4? Iya. Oke. Kalau di simulasi ini, yang barusan saya jelaskan ke kamu di awal, ini hanya random saja, acak saja. Saya menentukan 3-4-nya acak. Ya. Tapi kalau nanti di soal, bagaimana cara menentukan derajat bebas 1 dan derajat bebas 2-nya? Itu diperoleh dari sampel. Jumlah sampelnya masing-masing dikurangi 1 bintang. Ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan di sini, contohnya yang jadi S1-nya itu adalah yang 1,1. Berarti lihat 1,1 ini di soal, ya dia sampelnya yang mana? Dia ternyata sampelnya yang penyinaran normal. Oke, cek yang penyinaran normal ini banyaknya sampel berapa? Yaitu N1. Oh, berarti yang 9. Berarti 9 kurang 1. Derajat bebasnya berarti 8. Derajat bebas 1-nya. Ya. Berarti yang derajat bebas 2-nya adalah sampel yang lainnya, yaitu 10. 10 dikurang 1, yaitu 9. Kalau misalnya saya tentukan di sini DB1-nya 3, berarti banyaknya sampel pertama berapa, Bintang? Sampel pertama 4, Bu. Betul, 4 ya. Sampel kedua berarti jumlahnya berapa? Kalau DB2-nya 4, berarti sampel kedua jumlahnya berapa? Sampel ke berapa, Bu? Keduanya. Kan DB2. DB2-nya 4, berarti sampel keduanya ada berapa jumlahnya? Ada 3, Bu. Kenapa 3? Kan DB itu N-1. Jadi DB1 dari N1 min 1. 3, Bu. DB2-nya N2 min 1. Kalau DB2-nya 4, 1, 3, Bu. di jumlah bintang berarti ya. Di jumlah. Kan DB1 sama dengan N1. DB2 sama dengan N2 min 1. Ya kan? Kalau DB1-nya 3, berarti N1-nya berapa? 4. Iya, 4. Kalau DB2-nya 4, berarti N2-nya berapa? 5. 5, ya. Nah, sekarang ya, kalau di sini saya random aja nentuin DB3-4-nya biar nanti melihat tabelnya mudah, nggak terlalu jauh ke bawah gitu. Tapi kalau di soal nanti kamu harus paham ya, DB1 itu dari N1 dikurang 1, DB2 adalah N2 dikurang 1. Gitu Bintang ya? Iya, Bu. Oke. Lo sudah paham ya Bintang ya? Sudah, Bu. Oke. Makasih Bintang. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup ya teman-teman ya? Nanti silakan dipelajari kembali ya. Coba lihat soal latihan yang ada di Mario F. Triola ya. Coba dikerjakan sebentar. Saya coba cek dulu. Oke. Ya, jadi coba cari sendiri soal latihan yang ada di buku Mario F. Triola yang ada kaitannya dengan materi ini. Di bagian bawah materinya tuh biasanya ada soal-soalnya tuh ya. Coba kerjakan mandiri. Kalau ada pertanyaan, kebingungan, tanyakan ke saya. Atau tanyakan di grup atau mau japri. Kemarin ada yang japri saya, tapi saya lupa deh kelas A atau kelas B menanyakan mengenai uji hipotesis proporsi. Ya, saya apresiasi sekali. Artinya dia sedang belajar begitu ya, sedang mencoba memahami materinya. Silakan teman-teman ya,
Kalau masih ada kebingungan, silakan tanyakan ya. Kalau malu di grup, coba japri, silakan. Kalau belum terbalas, mohon maaf karena japrinya WhatsApp-nya sering kali banyak WhatsApp saya ya. Jadi kakak kelas kalian juga suka protes, WhatsApp-nya cepet banget tertindihnya gitu ya. Jadi semoga teman-teman bersabar ya. Makanya kalau nanya, kalau saya sarankan baiknya di grup. Kalau grup kan maksudnya kalau banyak kan saya jadi ini ada pertanyaan di grup gitu. Kalau hanya satu gitu biasanya terlewat oleh saya. Ya. Jadi silakan dipelajari lagi teman-teman. Nanti Excel-nya ini saya share. Kalau masih ada kebingungan ya, silakan ditanyakan ya. Jadi lebih baik bertanya ya daripada sesat di ujian nanti. Oke, saya harus cepat-cepat kembali ke kampus. Pesan saya adalah mungkin minggu depan kalau bisa ya, Jumat ini sudah dijadikan jadwal rutin oleh Bapak Wakil Dekan 1, oleh Pak Esmar, untuk mendiskusikan, mempersiapkan akreditasi internasional Prodi. Jadi teman-teman perlu ketahui, Prodi Pendidikan Matematika S1, S2, dan Prodi Fisika, begitu, itu sedang mempersiapkan akreditasi internasional. Ya, jadi hari Jumat ini itu dijadikan oleh beliau, oleh Pak WD1 untuk berdiskusi dari pukul 9 sebetulnya. Ya, dari pukul 9 sampai dengan sore. Setiap minggu intens karena bulan Desember kita sudah harus submit dokumen untuk akreditasinya. Sehingga kemungkinan besarnya adalah ya biar teman-teman tidak merasa diburu-buru, saya juga ngajarnya juga tenang. Mungkin ya, ini saran saya, kita coba pindah jadwal saja. Kalau mau di Senin pukul 8, saya tidak masalah. Atau teman-teman mau opsi lain, silahkan dibicarakan, begitu ya. Biar saya nyaman, kalian juga nyaman gitu misalnya. Apalagi kalau luring, kan luring kita sampai jam 10 hari Jumat. Ya, jadi apalagi minggu depan juga luring. Jadi kalau nggak salah minggu depan luring pertemuan 13. Jadi silakan dibicarakan. Ya, saya meminta sekali kesediaan teman-teman untuk coba dicari jadwal lain selain hari Jumat, misalnya hari apa. Ya, jadi nanti silakan disampaikan. Kalau misalnya minggu depan maunya luring di hari Senin, boleh ya. Hari Jumat saya rasa susah sekali gitu. Jadi apalagi semakin mendekati bulan Desember, pasti semakin intens pertemuannya gitu ya. Jadi kalau hari Jumat pagi itu takutnya waktu saya ngajar kaliannya malah jadi berkurang. Ya, jadi silakan nanti diskusikan oleh Devina dan Vena atau teman-teman yang lain ya. Silakan segera didiskusikan karena minggu depan kita sudah luring. Begitu. Ini kaitannya juga kalau UAS mungkin boleh di hari Jumat atau mungkin seperti kemarin UTS bisa dilaksanakan secara paralel ya dalam satu waktu dua kelas gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran ini kan jadwal biasa gitu ya. Nanti dibicarakan saja oleh kalian ya satu kelas Pak Devina ya. Saya minta tolong ya. Baik Ibu. Saya pusing karena di Jumat itu saya ada dua mata kuliah, yang satu malah beda atau lintas universitas ya. Jadi pusing sekali. Sedangkan saya diminta Budi untuk menangani akreditasi ini gitu. Jadi kasihan kalian jadi korban untuk waktu belajarnya gitu kan atau jadwal kuliahnya teman-teman. Itu aja yang saya sampaikan ya. Jadi nanti silakan didiskusikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas keaktifannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan bertanya kalau masih ada yang bingung. Ya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Juga Ibu, terima kasih. Bu.